Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan membuat tugas pembuatan video tentang peluang dan distribusi peluang. Definisi peluang adalah besarannya kemungkinannya terjadi sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A adalah PA sama dengan N dalam kurung A tutup kurung per N buka kurung S tutup kurung. N buka kurung A tutup kurung sama dengan banyak kejadian A, sedangkan N buka kurung S tutup kurung sama dengan banyaknya ruang sampel. Di dalam peluang terdapat beberapa materi sebagai berikut. 1. Ruang sampel. 2. Kejadian. 3. Menghitung titik sampel. 4. Aturan penjumlahan. 5. Aturan perkalian. 1. Ruang sampel. Definisi himpunan sebuah hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika dan dinyatakan dengan lambang T. Tiap hasil dalam ruang sampel disebut unsur atau anggota ruang sampel tersebut atau disingkat suatu titik sampel. Bila ruang sampel mempunyai unsur yang hingga banyaknya, maka anggotanya dapat didaftar dengan menuliskan di antara dua akolode masing-masing unsur dipisahkan oleh koma. Contoh, pandanglah suatu percobaan melantunkan sebuah dadu. Bila yang diselidiki ialah nomor yang muncul di sebelah atas, maka ruang sampelnya penyelesaiannya T1 sama dengan kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurung. Bila yang ingin diselidiki pada percobaan di atas, apakah nomor genap dan ganjil yang muncul, maka ruang sampelnya T sama dengan itu kurung ganjil genap tutup kurung. Kejadian. Definisi peluang dari suatu kejadian A dinyatakan sebagai PA. Peluang suatu kejadian nilainya berkisaran antara 0 sampai 1. Dituliskan 0 kisaran peluang suatu kejadian PA. Kisaran peluang suatu kejadian sama dengan A adalah suatu kejadian yang pasti, dan PA sama dengan 0 adalah suatu kejadian yang mustahil. PA sama dengan NA per NS. NA banyaknya kejadian A, NS banyaknya ruang sampel. Contoh, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Penyelesaiannya S buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai N S sama dengan 6. A sama dengan buka kurung 1, 3, 5, sampai N A sama dengan 3. PA sama dengan N A per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. 3. Menghitung sampel. Definisi titik sampel adalah hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Banyak titik sampel pada suatu ruang sampel dapat dilambangkan dengan NS. Contoh, berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel. Bila sepasang dadu dilantunkan sekali, penyelesaiannya, dadu pertama dapat menghasilkan salah satu dari N1 sama dengan 6. Dadu kedua dapat menghasilkan salah satu dari N2 sama dengan 6. Jadi pasangan dadu dapat menghasilkan N1, N2 sama dengan 6 sama dengan 36. 4. Aturan penjumlahan. Definisinya, jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara yang
berbeda, dan seterusnya, maka kejadian-kejadian itu secara berurutan dapat terjadi N1 tambah N2 tambah N3 tambah titik sampai NK. Contoh, Putra memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapakah cara Putra dapat ke kantor dengan kendaraannya? Penyelesaiannya, N1 tambah N2 tambah N3 titik NK. 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan cara. Jadi, ada 9 cara Putra dapat ke kantor. 5. Aturan perkalian. Definisinya, jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali K3 titik Kn. Cara, contohnya, Putra memiliki 5 kemeja dan 6 celana dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Putra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Penyelesaiannya, K1 kali K2 kali K3 titik Kn. 5 kali 6 kali 3. 5 kali 6 kali 3 sama dengan 90 cara. Distribusi peluang. Definisi distribusi peluang, setiap peristiwa akan mempunyai peluang masing-masing, dan peluang terjadinya masalah itu akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut dengan distribusi. Distribusi peluang untuk suatu variabel acak menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi untuk setiap nilai variabel acak. Distribusi peluang didefinisikan dengan suatu fungsi peluang dinotasikan dengan P kali P buka kurung X tutup kurung atau Fx yang menunjukkan peluang untuk setiap nilai variabel acak. Ada 2 jenis distribusi sesuai dengan variabel acak, yaitu 1. Distribusi peluang diskrit. 2. Distribusi peluang kontinu. Satu, distribusi peluang diskrit. Definisinya, sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dengan nilai peluangnya Fx atau Px, dan peluang kejadian 0, nilai peluang selalu lebih besar dari 0. Sigma tak terhingga I sama dengan 0, Px sama dengan 1, jumlah total peluang pada sebuah kejadian sama dengan 1. Contoh, suatu pengiriman 8 komputer PC yang sama ke suatu stok menggudang 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer ini secara acak, dari distribusi peluang banyaknya yang cacat, penyelesaiannya, X sama dengan banyaknya komputer cacat, X sama dengan 0,12 Fx buka kurung 3 per X 5 tutup kurung lagi 5 per X tutup kurung per 8 per 2 0 1 2. Fo sama dengan Px sama dengan O buka kurung 3 per 0 tutup kurung 5 per 2 tutup kurung per 8 per 2 sama dengan 10 per 28. F1 sama dengan Px sama dengan 1 buka kurung 3 per 1 tutup kurung 5 buka kurung tutup kurung buka kurung 5 per 1 tutup kurung per 8 per 2 sama dengan 15 per 28. F2 sama dengan Px sama dengan 2 buka kurung lagi 3 per 2 tutup kurung buka kurung 5 per 0 tutup kurung per 8 per 2 sama dengan 2 per 28. Distribusi peluang kontinu. Jika X adalah variabel kontinu, maka grafik fungsi kepekatan Fx adalah kurva kontinu dengan luas daerah yang dibatasi. Kurva tersebut dengan sumbu X akan sama dengan 1. Peluang dari A lebih besar X kecil X lebih kecil B dilambangkan PA.
kecil X kecil B sama dengan luas daerah yang dibatasi kurva fx dan garis X sama dengan A, X sama dengan B dan sum X. Contoh, jika X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 3 dan 5 mempunyai fungsi keperakatan fx sama dengan 1/10 x tambah 1/10, maka tentukan hasil P buka kurung 3 besar kali X besar kali 5 tutup kurung. Penyelesaiannya P 3 lebih kecil kali 3/5 tutup kurung kemudian kuncinya 5/3 buka kurung 1/10 X tambah 1/10 tutup kurung dx sama dengan buka kurung 1/20 X2 tambah 3/10 X tutup kurung sigma 5/3 sama dengan buka kurung 2/5 25/20 tambah 5/10 tutup kurung kurang buka kurung 9/20 tambah 3/10 tutup kurung sama dengan 1. Sekianlah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.